Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. 14 abad yang lalu Rasul sudah memberikan tips kepada kita semua bahwa salah satu di antara sekian banyak cara menghindari kepikunan adalah membaca Al-Quran. Man qara'al Quran lam yuraddu ila arzalil umur. Al-Quran akan dikembalikan. Ini dipahami oleh hadis. Siapa yang membaca Quran tidak mudah doa agar kepikunan sama dengan agar Allah membimbing kita untuk Allah beri kita kesempatan untuk dapat melanjutkan tadabbur surat Yusuf terakhir ayat 15, tapi seingat saya memang kita belum selesai itu. Ya. Kita buka dulu sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-15 itu ketika Usbah mendapat kesempatan untuk membawa Yusuf pergi, mereka kemudian ajma'u itu bahasa kitanya ijma'. Apa ijma'? Sepakat, ya. Mereka melakukan ijma', mereka melakukan kesepakatan. Kesepakatan di sini kesepakatan yang buruk untuk mewujudkan apa yang selama ini menjadi rencana besar mereka, mengajak Yusuf keluar, ya, untuk membuang Yusuf ke dasar sumur. Dasar sumur apa bahasa Arabnya? Ghayabatil jub. Oke. Saya berharap momen tadabbur ini dapat menambah vocab kita, khusus vocab bahasa Arab. Satu, saya yakin insyaallah saat ini kalau kita sebut usbah, kita sudah kenal kan? Usbah kita sudah tahu. Jadi kelompok orang yang terdiri dari 10 sampai 40 yang dianggap dan diyakini mempunyai kekuatan. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak salah saya ini ghayabatil jub ini sudah 2 kali nih kita temukan dalam 15 ayat. Bagi orang tadabur sangat sayang sekali kalau bertemu dengan kata-kata yang berulang-ulang tapi tidak hafal. Sayang sekali, ya. Kecuali kalau kata-kata yang jarang muncul, cuma ketemu sekali, ya. Tapi kalau yang sering muncul, siogianya kita memberikan perhatian khusus ke kalimat itu sehingga kita mendapatkan kata-kata baru.
Minimal hasil dari hadir kita di sini nambah satu kosakata, ya. Ghayabatil jub, dasar sumur. Falamma zahabu, maka ketika mereka telah pergi bihi bersama Yusuf, ajma'u, mereka berkomitmen, mereka bersepakat. Maaf, bukan berkomitmen, mereka bersepakat. Mereka berbulat suara untuk apa? Ayyaj'aluhu, untuk menjadikan Yusuf fi ghayabatil jub, di dasar. Sampai situ ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya teruskan, saya ingin masuk sini dulu. Dalam cara berpikir Usbah, barangkali sudah tergambar baginya keberhasilan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan, dan bahkan mereka sudah merekayasa. Nanti kalau pulang ke rumah, alasan ke Yakub apa itu sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Nah, ini artinya manusia merekayasa agar kebohongannya, agar keburukannya tidak diketahui oleh orang lain. Bisa dipahami? Sementara di sisi lain Allah punya rencana. Kita ingat, wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kalian melakukan tipu daya, aku balas dengan tipu daya. Wa amhilhum, biarkanlah mereka bermain-main. Tapi tipu daya Allah, balasan tipu daya Allah terus berjalan tanpa disadari oleh manusia. La yash'urun, mereka tidak menyadari. Di sini dulu kerangka berpikirnya ini dulu nih yang mau kita sampaikan. Baru kita masuk kepada actionnya, ya. Jadi artinya sepintar apapun kita membungkus satu kejahatan, pada akhirnya akan terbongkar. Orang dulu faham banget dengan hakikat ini, sehingga mereka menyebut sepintar apapun kita membungkus bangkai tetap kebauan, kan? Nah, ini kan pemahaman terhadap hakikat ditransfer, ditranslate dengan bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau dulu bahasa pepatah-pepatah itu lahir dari nenek moyang kita, itu bahasa dalam, itu bahasa memahami Quran. Sekarang persoalannya, pemahaman kita terhadap Quran hari ini, apa nih bahasa keluar? Kita berharap mudah-mudahan next sekian 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun ke depan, ucapan kita mudah-mudahan menjadi panduan generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa auhayna,
Oke. Auhayna, masih ingat? Huruf na, kemudian sebelumnya huruf ya mati. Kalau bertemu dengan huruf na seperti ini na pakai alif, na, kemudian huruf sebelumnya itu mati, maka na-nya sebagai subjek. Ini berarti kata kerja bentuk lampau. Satu ini saja dicatat, bawa pulang. Buka Quran. Cari huruf na. Kalau sebelumnya mati, maka berarti kata kerja bentuk lampau. Na-nya sebagai subjek. Menterjemahkannya, kami telah titik-titik. Satu saja. Betapa efektifnya itu, coba. Ya, tuntas itu. Anzalna, kami telah menurunkan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Razaqna, kami telah beri rizki. Format itu yang harus kita dapat. Ya, format itu yang harus kita dapat, sehingga mau bertemu seperti apapun, fatahna, kami telah membuka, kami telah titik-titik. Itu polanya. Asal katanya auha. Auha itu dari kata wahyu. Kalau wahyu 3 hurufnya, kalau auha ini tambah awalan me akhiran an. Tambahan alif ini dapat tambahan awalan me akhiran an. Sehingga auhayna, kami telah mewahyukan. Kalau ditanya dari mana tahu mewahyukannya? Mewahyukannya ada alif. Alifnya itu alif yang mana ini? Ini alif tambahan ini. Ya, ini alif tambahan. Kata dasarnya ini wahyun. Wahyun, wahyu. Auha artinya mewahyukan. Wa auhayna, dan kami telah mewahyukan ilaihi kepadanya. Siapanya? Keren. Yusuf. Kaminya siapa? Allah. Yuk, masukin sini dulu. Kami Allah, hi-nya. Wa auhayna, dan kami telah mewahyukan ilaihi kepada Yusuf. Ini sambungan dari ayat sebelumnya, ketika mereka telah bersepakat untuk membuang Yusuf ke dasar ini. Coba, jadi ada 2 rencana itu. Rencana usbah, Allah punya rencana. Ya. Wa auhayna ilaihi, dan kami telah wahyukan kepada Yusuf. Oke, ini alon-alon. Saya kasih kata kunci. La, sungguh. Satu la. Nun tasdid. Ini nun tasdid. Benar-benar. Ini sungguh. Tunabbi'ah. Engkau di sini Yusuf. Hum, mereka. Siapa mereka di sini? Usbah. Coba segitu aja tuh. La, sungguh. Nun tasdid, benar-benar. Ta, engkau. Hum, mereka. Satu lagi yang belum kelar. Ini asalnya nabba'a. Asal katanya nabba'a, sedangnya yunabbi'u.
Ketika disebut naba, maka kita ingat surat ke-78. Namanya An-Naba. An-Naba artinya apa? Berita besar. Berita besar. Berapa jumlah ayatnya? 40. Jadilah surat 78 namanya An-Naba. An-Naba berita besar, jumlah ayatnya 40. Hafal? Alhamdulillah hafal. Amma yatasaalun. Tinggal 39 lagi. Oke. Jadi ada namanya wawasan, ada namanya ilmu. Jadi dalam kita belajar tadabbur seperti ini, kita berangkat dari wawasan dulu. Wawasan itu ilmu yang sedikit-sedikit berkaitan dengan itu. Nah, kalau sudah disebut berita besar, berarti di sini kita muncul. Berarti ada berita kecil dong. Kalau ada berita besar, berarti ada berita kecil. Berita kecil itu namanya khabar. Khabar diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kabar. Kabar itu berarti berita kecil. Nah, kembali. Sampai di sini dulu. Wa auhayna, dan kami telah mewahyukan ilaihi, kepada Yusuf. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Yusuf kan itu? Coba. Muncul nggak pertanyaan tadi? Saya ulang. Wa auhayna ilaihi, dan kami telah mewahyukan kepadanya. Sampai di situ paham? Kalau kita pahami betul ini, maka akan muncul pertanyaan lanjutan. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Yusuf? Kan itu? Munculnya pertanyaan dalam baca Quran itu menjadi salah satu yang membantu kita mudah memahami. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Yusuf ini dia. Sungguh, benar-benar. Ini kalau digabung kedua-duanya pasti. Saya ulang. Sungguh, benar-benar. Engkau akan menceritakan kepada mereka. Engkau Yusuf akan menceritakan kepada Utsbah. Apa yang akan diceritakan oleh Yusuf kepada Utsbah? Kapan Yusuf menceritakan kepada Utsbah? Pertanyaan selanjutnya kan? Munculnya pertanyaan-pertanyaan itu karena dari awalnya kita faham. Saya ulang. Sungguh, benar-benar engkau akan menceritakan. Di sini sudah tahu. Ceritanya itu cerita besar. Dari mana kita tahu ini cerita besar? Karena di sini menggunakan kata naba'a. Sungguh benar-benar engkau akan menceritakan kepada mereka. Coba, kalau kita faham di sini, pertama muncul pertanyaannya. Apa yang diceritakan? Kapan Yusuf akan menceritakan? Kan gitu? Muncul dengan banyak pertanyaan di sini. Nah, kalau dengan banyak pertanyaan itu nanti kita teruskan baca ayat, langsung masuk. Setiap ketemu jawaban dia akan langsung masuk. Di sebagian besar masyarakat kita itu yang nggak ada. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim tunzilul qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ada pertanyaan nggak? Ada muncul pertanyaan nggak di sini? Oke? Mengapa nggak muncul pertanyaan? Mengapa nggak muncul pertanyaan? Nggak paham. Mengapa nggak paham? Nggak belajar. Mengapa nggak belajar? Nggak ada kemauan. Mengapa nggak ada kemauan? Penyidik ini, tim penyidik ini. Karena dia sudah sampai targetnya. Ngerti nggak?
Dia merasa targetnya udah alhamdulillah bacaan dia bagus. Oke. Dan dia selesai baca Yasin 83 ayat. Kan itu. Karena targetnya tadi bacaannya bagus, kemudian membacanya selesai dari ayat pertama sampai Shadaqallahul azim. Orang kalau merasa sudah selesai nggak akan nambah lagi. Betul nggak? Ibu bangun rumah, baru bangun pondasi, pasti mikirin kapan masang bata, kapan masang kusen, kapan masang atap. Betul nggak? Terus kalau rumahnya udah selesai ditempatin, ada mikirin rumah lagi nggak? Jadi karena menganggap apa yang dilakukan kepada Quran selama ini sudah selesai, sudah bagus, sehingga tidak ada lagi nawaitu untuk memperbaiki. Itulah yang menyebabkan tidak munculnya keinginan untuk belajar. Itulah bedanya dengan tadabbur, ya. La tunabbi annahum, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan kepada mereka. Ini yang diwahyukan oleh Allah kepada apa yang akan diceritakan oleh Yusuf kepada mereka, kepada Utsbah? Bi amrihim hadza, terhadap amrihim, perbuatan mereka. Kalau arti harfiahnya amrihim itu urusan mereka. Urusan mereka. Saya terjemahkan dalam bentuk yang sempit dalam konteks ini, dengan atau terhadap perbuatan mereka, hadza ini. Oke, sampai di situ paham nggak? Pertanyaan saya, kalau seandainya sudah paham, pertanyaan saya, haza ini menunjuk kemana? Haza kata tunjuk kan? Haza kata tunjuk, nama bahasa Arabnya isim isyarah. Ini nunjuk kemana? Amrihim haza, perbuatan mereka ini. Oke, itu. Nah, sekarang amrihim haza itu kembalinya kemana? Keren. Ghoya batil jub. Oke, saya terjemahkan dalam bentuk tadi. Kalau amrun itu urusan, amrun urusan. Jadi bi amrihim, dengan urusan mereka, saya terjemahkan artinya dengan perbuatan mereka, terhadap perbuatan mereka, haza ini. Ini perlu kita jelaskan lagi. Yang dimaksud dengan perbuatan mereka ini itu apa? Taj'aluhu fi ghayabatil jub. Ya, melemparkan Yusuf ke dasar Sambil situ saya dipahami. Perbuatan ini yang kamu jalani, yang kamu alami Yusuf hari ini kelak akan kamu ceritakan kembali kepada mereka. Itulah. Berarti Nabi Yusuf sudah diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi pada masa yang akan. Ini yang disebut dengan hikmah. Ini yang disebut dengan hikmah. Orang yang diberitahu oleh Allah sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan hikmah. Bi amrihim hadza, dengan perbuatan mereka ini. Satu. Di sisi lain, wahum la yash'urun. Wahum, sementara mereka
Wa ini saya tidak terjemahkan dan, tapi saya artikan sementara. Sementara mereka usbah itu la yash'urun, mereka tidak menyadari. Wahum, sementara mereka la yash'urun, mereka tidak menyadari. Ya, mereka tidak menyadari. Tidak menyadari apa? Apa? Tidak menyadari perbuatannya? Bukan. Ada yang tahu? Oke. Tidak menyadari Yusuf itu, atau tidak menyadari bahwa rencana mereka, apa yang mereka lakukan hari ini akan terungkap pada masa yang akan. Bisa dipahami nggak? Karena menurut mereka ini sudah rapi, ini sudah rapi, sehingga kita lihat nanti ayat selanjutnya, mereka pulang ke rumah itu sudah punya alasan yang jelas. Mengapa pulang tidak bareng Yusuf? Mereka sudah punya alasan, dan alasan itu sudah ajma'u, disepakati bersama. Inilah berita yang akan disampaikan kepada Yakub. Coba. Wahum la yash'urun, padahal mereka, sementara mereka tidak sadar, tidak menyadari. Nauzubillah min zalik. Yuk, ini masih di wilayah tafsir. Yang saya sampaikan ini masih di wilayah tafsir. Apa tadaburnya? Barangkali saya lebih banyak bertanya di sini. Yang saya jelaskan dari A sampai Z tadi semuanya itu masih bagian dari tafsir. Itu belum tadabur. Tadaburnya apa? Atau saya balik. Mengapa saya bertanya begini? Karena sekarang banyak orang yang membuat judul kajian tadabur, sementara sesungguhnya itu baru tafsir. Ya, kemarin sebelum Zoom seorang ibu curhat ke saya 2 kali sebulan Pak Ustadz di masjid saya ada tadabur surat Al-Maidah. Tapi menurut saya itu belum tadabur loh, itu baru tafsir. Keren nggak ini? Ini sudah bisa dapat ini. Pertanyaannya, yang disebut dengan tadabur itu apa? Satu kita ambil tadi. Usbah melakukan kejahatan. Oke, kita buat garis besarnya. Usbah melakukan kejahatan dengan sangat rapi, dan yakin bahwa ini tidak akan diketahui oleh Yakub. Sementara di balik itu Allah sudah menyampaikan kepada Yusuf bahwa yang terjadi hari ini akan kamu beritakan kepada usbah itu. Sementara mereka tidak ngerti. Tadaburnya adalah, tunjuk tangan siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Boleh tunjuk tangan? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Bagaimana kalau kesalahan dan dosa kita itu nanti dibeberkan oleh Allah? Bisa dipahami? Itulah tadabur. Belum selesai buahnya. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah, ampuni dosa hamba ya Allah. Jangan sampai kesalahan hamba pada masa lalu engkau beberkan hari ini. Betapa malunya hamba dengan anak-anak hamba, dengan istri hamba, dengan jemaah hamba. Betul nggak? Allahumma astur uyubana, Allahumma astur uyubana. Ya Allah, tutup rapat-rapat aib kami. Aib artinya kejelekan kita pada masalah lalu. Doa itu muncul dari tadabbur. Oke, sampai di sini saya pengen garis bawahi satu. Sudah bisa bedakan tadabbur dengan tafsir? Banyak, saya juga kadang-kadang geli di hati saja ya. Judul kajiannya tadabbur, tapi setelah saya ikuti seluruhnya itu masih di wilayah tafsir.
Tidak mungkin bisa tadabbur kalau tidak tafsir. Itu loh. Tafsir itu bekal kita untuk faham. Kalau sudah faham baru bawakan ke dalam diri. Ya. Misalnya saya ngelihat Bu Yati pakai jilbab, keren banget jilbabnya hitam. Ya, saya tanya berapa harganya, bahannya apa, beli di mana. Pertanyaan saya ini ke Bu Yati berkaitan jilbab tadi, tafsir apa tadabur ini? Tafsir apa tadabur? Tafsir kan? Mengenal kan? Tapi kalau saya itu cocok nggak buat saya? Kalau saya kira-kira pakai itu cakep nggak? Kan ibu-ibu kan gitu kan? Jangan semua dipakai orang pengen dipakai juga, belum tentu Pak cocok. Ya, belum tentu cocok. Kalau saya dipakein merah kayak kembang api. Ini enggak? Ya, kayak saya dipakein merah kayaknya kayak itu tadi kayak yang di atas merah di bawah hitam gitu. Nah, membawakan ke diri itu yang disebut dengan tadab. Faham? Yuk, saya ulang lagi. Karena ini soal yang mendasar dari kita semua. Pertanyaan tadi tidak ada yang tunjuk tangan kan? Siapa yang nggak pernah berdosa nggak ada tunjuk tangan? Berarti kita berdosa semua ya? Setuju? Dan kita hadir di sini agar dosa-dosa kita masa lalu diampuni kan? Kan itu dia. Salah satu diampuni tadi kita akrab dengan taklim. Kan itu? Nggak cukup Allahumma ighfir lana dzunubana, nggak cukup hanya doa saja di rumah. Harus ada realisasinya. Kita berharap kepada Allah, kita mohon pada Allah jangan sampai kesalahan-kesalahan kita masa lalu diberikan dampaknya sekarang maupun nanti. Jadi kita dua yang kita minta, jangan ditampakin waktu di dunia, jangan ditimpakan siksa atau azab nanti di akhir. Dua loh dari perbuatan salah yang kita lakukan itu. Nah artinya ini kalau orang memahami ini, semakin banyak, semakin besar kesalahannya, maka semakin akan besar rasa takut, rasa khawatirnya. Semakin akan besar rasa harapnya hanya kepada Allah. Itu dia kata kunci. Fahim? Oke. Saya ketika lahir anak pertama, nangis saya sejadi-jadinya sebelum lahir karena agak lama proses lahirnya itu dari subuh sampai jam 12 malam baru lahiran. Bahkan oleh bidan Ningsih sudah diberi catatan kalau sampai pukul 12 malam nggak lahir juga dirujukan ke rumah sakit yang di Tanah Abang, apa rumah sakit bersalin. Iya, ya akan diberi rujukan ke sana di sesar. Bayangan kita anak pertama sesar gitu ya. Nah saya cuma mohon pada Allah karena saya tahu siapa saya di zaman-zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah itu zaman kita SMP, aliyah, kuliah. Ada nggak yang udah soleh dari SMA? Tunjuk tangan. Iya kan? Ada yang sudah soleh kita dulu dari SMA dulu sudah soleh ada? Gitu. Iya, gitu. Artinya apa? Bahwa hidup ini berproses. Saya kaget dapat cerita jamaah saya di Anggrek. Pak Ustadz kaget ya. Saya itu dulu kalau kemana-mana pakai begini, pakai you can see. Dulu. Nauzubillah min zalik. Sampai dia mesti sini. Tapi sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan saya istiqomah sampai akhir hayat dengan berhijab begini. Iya kan? Semua butuh berarti umur itu proses. Orang yang tidak berbuat terhadap umurnya nggak berproses. Orang yang tidak berproses stuck. Orang yang stuck yaumuhu misla amsihi. Yaumuhu misla amsihi. Hari ini sarua jeng kemarin. Apa itu sarua? Sami. Hari ini sama jeng kemarin. Lamun sarua, namun sama khosirun.
rugi. Nah, berarti kita setiap hari itu harus membuat sesuatu yang baru, Jangan sampai hari Ahad ini sama dengan kemarin Sabtu. Fahim? Yuk kita kembali ke ayat. Kalau saya bawakin tadaburnya benar, ini bisa 3 jam ini bahas satu ini. Ya. Tapi stressing saya tadi adalah kita sudah sedikit punya gambaran apa itu tafsir, apa itu tadabbur. Tafsir mencari tahu maksud Tuhan. Itulah. Tafsir itu mencari tahu maksud Allah. Setelah tahu, bawakan ke dalam diri. Membawakan ke dalam diri namanya tadab. Bahkan di sini dalam bahasa yang vulgar ini, cerita Yusuf ini nasihat dalam bentuk cerita. Ya, ini nasihat dalam bentuk cerita, bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk peristiwa yang nyata. Fahim? Kita susun dulu bahasa Indonesianya. Kita tutup dulu catatan kita tutup dulu Quran kita. Yuk coba kita buat imajinasi di sini. Dan kami telah mewahyukan kepadanya, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan kepada mereka terhadap perbuatan mereka ini, sementara mereka tidak menyadari. Betul nggak? Susun dulu bahasa Indonesianya, and then translate dengan Arab, kemudian baru terjemahkan ke Arab. Dan kami mewahyukan, auhayna, kepadanya, ilaihi, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan kepada mereka, la tunabbi annahum, terhadap perbuatan mereka ini, bi amrihim hadza, sementara mereka wahum, ora sadar, la yash'urun. Selesai? Udah hafal dong berarti. Kalau sudah bisa mentranslate Arab ke Indonesia, berarti Arabnya bagus. Berarti udah hafal banget. Kalau sholat nggak perlu pakai ditranslate lagi. Mengapa sholat saya susah khusyuk, Pak Ustadz? Padahal saya sudah terjemahin apa yang saya baca. Terjemah namanya translate. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan gitu? Berarti 2 kata dong. 2 kata dong. Sebenarnya cuma 1. Nah, untuk bisa ngerti kan? Sebenarnya kalau orang memahami makna khusyuk dalam sholat, nggak ada alasan untuk tidak belajar bahasa Arab. Saya ulang. Sebenarnya kalau orang memahami makna khusyuk dalam sholat, tidak ada alasan orang untuk tidak belajar bahasa Arab. Karena yang dibaca dalam sholat bahasa. Kalau kemudian sekarang ini banyak usulan-usulan agar bahasa Arab diganti dengan bahasa Indonesia saja, berarti dia nggak ngerti bahasa gitu aja simpulannya. Wa auhayna, ada alis nggak? Iya kan? Wa auhayna ilaihi la tunabbi annahum bi amrihim hadza. Kita potong di sini saja. Ini artinya terhadap perbuatan mereka ini, terhadap perbuatan mereka ini, bi amrihim hadza. Wa auhayna ilaihi la tunabbi annahum bi amrihim hadza. Ya. Wa auhayna
bi annahum bi amrihim hadza. Yuk coba kita nikmati dua huruf hadza, hadza. Coba ha dari sini, hadza. Oke, bi amrihim hadza, hadza. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. 1, 2, 3. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. Lagi. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. 1, 2, 3. Ha, ini ha, ini latunab bi an, tahan dulu, latunab bi annahum bi amrihim hadza. Pelongin. Oke, jadi setiap bertemu dengan huruf H, pertama kedua H ini kita mohon kepada Allah. Kalau seandainya dalam tubuh kita ini ada penyakit, begitu baca ha, keluar semua penyakitnya. Kedua, kalau seandainya dalam diri kita ini ada hal-hal yang negatif itu dibagi dua lagi, bisa berupa sifat yang negatif, atau bisa yang kedua, hal-hal luar yang berupa misalnya termasuk syayatin, jin. Ya, kita berharap mudah-mudahan hadza keluarin, hadza. Ada niat di sini, ada niat di sini, ada aplikasi. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. 1, 2, 3. latunabbi annahum